Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yogi Baktiar selaku dosen mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan tugas pembuatan aplikasi yang bertema Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ikan Mas. Berikut alasan kami memilih membuat aplikasi ini karena sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada ikan mas sangatlah penting karena memberikan diagnosa akurat dan konsisten, meningkatkan aksesibilitas bagi peternak, menghemat waktu dan biaya, serta berfungsi sebagai alat edukasi. Sistem ini juga membantu dalam deteksi dini penyakit, mengurangi resiko penyebaran, dan dapat digunakan dalam skala besar tanpa mengurangi kualitas diagnosa, menjadikannya solusi efektif bagi industri perikanan. Sebelum kelompok kami memaparkan tugas ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ramadhani dengan NPM 202043502078 sebagai database. Lalu ada Ovia Zahra dengan NPM 202043502073 sebagai UI UX, dan terakhir ada Dida Rosidah dengan NPM 202043502084 sebagai programmer. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan database terlebih dahulu. Di sini database yang kita gunakan adalah DB Sistem Pakar. DB Sistem Pakar ini terdiri dari 4 tabel. Yang pertama tabel admin, terdiri dari ID, nama, username, dan password. Yang kedua ada tabel gejala, terdiri dari kode gejala, organ, dan gejala. Yang ketiga ada tabel gejala penyakit, terdiri dari ID, kode gejala, dan kode penyakit. Yang terakhir ada tabel penyakit, terdiri dari kode penyakit, nama penyakit, deskripsi, pencegahan, dan obat. Untuk selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh Ovia Zahra sebagai UI UX. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di aplikasi Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Ikan Mas. Yang pertama ada menu dashboard. Menu dashboard ini seperti ini tampilannya, bisa dilihat. Nah, yang kedua ada menu master. Di sini ada menu gejala dan penyakit. Kita akan mencoba menginput data ke data penyakit dan gejala. Yang pertama data penyakit. Kita masukkan kodenya P001. Nama penyakitnya penyakit kutu. Deskripsinya kita masukkan penyakit ini disebabkan oleh parasit. Kita masukkan pencegahannya, dicelupkan ke dalam larutan garam. Setelah itu bisa kita klik simpan. Data sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan ke data gejala. Baik, sekarang kita akan mencoba menginput data gejalanya. Kita masukkan kodenya GI001. Organnya ginseng, terus gejalanya bercak merah. Kita coba simpan. Data sudah tersimpan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu rule. Di menu rule kita akan coba menginput data gejala dan data penyakit. Kita cari kodenya, kita klik P001, dan di sini langsung keluar nama penyakitnya, penyakit kutu.
dan langsung keluar juga daftar gejala, dan ini adalah gejala penyakitnya yang diderita pada ikan. Selanjutnya kita masuk ke menu konsultasi. Menu konsultasi ini untuk mendiagnosis penyakit pada ikan. Yang terakhir ada menu user. Di dalam menu user terdapat menu logout dan menu exit. Baik, selanjutnya akan menguji coba aplikasi akan dilanjutkan oleh Dida. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Mas. Kita ke menu konsultasi lalu pilih diagnosis. Di sini kita pilih secara acak dulu ya. Acak. Nah, setelah itu kita pilih diagnosis. Nah, di sini muncul tulisan ikan Anda masih dalam keadaan sehat atau penyakit tidak terdeteksi. Kenapa ini muncul? Karena gejala yang kita pilih itu tidak ada di rule yang sudah kita buat sebelumnya. Maka dari itu, kita melihat rule dari gejala setiap penyakitnya dulu. Di sini kita pilih kode penyakitnya. Misalnya kita mau memilih penyakit P001 yaitu penyakit kutu. Di sini terdapat gejala-gejala penyakitnya itu kulit warna gelap, kulit warna pucat, kulit luka, dan sirip bercak merah. Lalu kita kembali ke menu konsultasi dan pilih diagnosis dan isi sesuai yang tadi. Kulit bercak kulit warna gelap, kulit warna pucat, kulit luka, dan sirip bercak merah. Sirip kita cari sirip bercak merah. Nah, ini sirip bercak merah. Lalu kita pilih diagnosis. Nah, setelah ini muncul tabel hasil dari diagnosis yang tadi, yaitu hasilnya adalah ikan terkena penyakit kutu. Nah, di sini sudah otomatis ada kode penyakitnya. Lalu di sini ada deskripsinya, yaitu penyakit ini disebabkan oleh parasit dan cara penjagaannya itu dicelupkan ke dalam larutan garam. Nah, itu adalah contoh dari uji coba aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Mas. Lalu di sini kita akan melihat source code. Nah, source code dari halaman login. Di sini adalah untuk memanggil database ke dalam codingan ini. Lalu yang ini adalah tombol login untuk masuk ke menu halaman. Menu ini tombol login ini untuk masuk ke menu halaman dashboard. Dan ini tombol cancel, yaitu untuk mengexit untuk membatalkan form loginnya. Lalu kita akan ke dashboard. Nah, di sini terdapat banyak menu, yaitu menu dashboard, master, rule, konsultasi, dan user. Lalu di sini ada menu dashboard. Nah, di sini ada search code. Di sini B dashboard untuk yang ini nih. Ini namanya B dashboard. Nah, pemanggilannya adalah ini. Lalu yang ini untuk button master. Yang ini. Nah, cara pemanggilannya, codingannya adalah ini, dan ini untuk rule yang ini. Lalu yang konsul juga sama, pakai yang konsul ini, dan juga user juga sama. Semua codingannya sama, hanya saja ganti-ganti yang ininya di dalam sini, yang add-nya ini diganti. Nah, lalu setelah itu ke
button penyakit. Jadi di sini di dalam master ini ada namanya button button penyakit dan button gejala. Jadi di sini kita memanggil untuk masuk ke button penyakit itu panggilannya ini, dan panggilannya ini juga gejala. Nah, di sini kita ganti namanya di JP master sesuai yang ada di sini. Nah, yang lain juga sama. Ini gejala penyakit ada di rule, jadi dipanggil yang ininya diganti menjadi JP rule karena dia ada di dalam JP rule ini. Dan ini juga sama, yang diagnosa juga sama, konsul ada di forum konsul, dan yang logout sama yang exit juga dia ada di sini, ada di user. Lalu kita pindah ke data gejala. Di sini untuk menyimpan data gejala yang sudah diinput, codingannya seperti ini. Lalu untuk menghapus, untuk menghapus ini codingannya. Nah, lalu untuk memanggil inputan yang sudah data yang sudah kita input lalu kita simpan akan muncul di sini, dan cara memanggilnya adalah di sini. Ini adalah cara untuk memanggil data yang sudah kita input tadi, yang sudah tersimpan. Nah, di sini ada fungsi untuk membuat form berada di tengah layar, dan ini fungsi untuk menghapus string pada kotak teks. Jadi untuk menghapus yang di sininya itu kita bisa menghapusnya, dan ini codingannya. Lalu fungsi yang digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data. Untuk menyimpan data yaitu, nah terus yang ini untuk fungsi untuk menampilkan data pada tabel. Nah, ini untuk menghapus datanya juga. Lalu kita pindah ke data gejala penyakit. Data gejala penyakit ini kita pertama memanggil kode penyakitnya itu di sini. Nah, kode penyakit ini itu berdasarkan combo box. Kita memakai combo box. Jadi yang pas waktu kita akan memilih kode penyakit, di sini akan muncul kode penyakitnya dan nama penyakitnya. Lalu di sini untuk menyimpan semua data-data yang sudah kita input. Jadi di sini ada daftar gejala-gejalanya, lalu kita tambahkan. Jika kita mengklik tombol ini, maka akan tambah gejala penyakit itu masuk ke sini. Lalu kalau misalkan kita ingin menghapus, kita memakai ini. Nah, terus yang ini untuk menyimpan semua data-datanya. Dan ini codingannya. Nah, ini sama ya untuk simpan data. Fungsi untuk digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data. Lalu yang ini untuk mengupdate data, untuk memperbarui data. Lalu ini untuk mengecek apakah data telah tersimpan di dalam database atau tidak. Dan yang ini tampil data penyakit itu untuk memunculkan data-data penyakit yang ada di sini, yang ada di combo box. Lalu ini tampil data gejala yang ada nanti muncul di sini. Nah, setelah itu ini adalah fungsi untuk menampilkan data pada tabel. Maksudnya adalah menampilkan. Jadi jika kita sudah menambahkan gejala yang ada di sini, nanti gejalanya akan pindah ke data gejala penyakit yang ini. Lalu kita pindah ke data penyakit. Nah, data penyakit juga sama. Di sini kita memasukkan data-datanya. Lalu setelah itu untuk menyimpannya menggunakan
codingan ini untuk memanggilnya. Lalu untuk memanggil si data-data yang sudah tersimpan itu, maka akan muncul di sini. Dan ini codingan untuk memanggilnya, dan ini tombol hapus, codingan tombol hapus yang ini. Lalu ini forum konsultasi. Nah, untuk forum konsultasi ini adalah forum untuk mengetahui gejala yang diderita oleh ikan. Nah, di sini fungsi untuk ada tampil data gejala, yaitu fungsi untuk menampilkan data pada tabel. Jadi maksudnya itu gejala-gejala yang ada di sini yang di pertanyaan ini. Lalu ada diagnosis penyakit, yaitu untuk setelah kita memilih pertanyaan-pertanyaannya itu, nanti kita mendiagnosis penyakitnya. Lalu di sini tuh untuk mendapatkan detail-detail dari penyakitnya itu. Nah, detail-detail ini nanti akan muncul di hasil yang setelah didiagnosis tadi. Nah, sekarang kita ke form hasil. Nah, ke form hasil yang tadi yang data detail penyakit itu akan muncul di sini. Jadi dari konsultasi yang tadi yang sudah kita diagnosa tadi akan muncul hasilnya di sini tuh untuk nama penyakitnya, lalu di sini deskripsi penyakitnya, dan di sini cara mencegah. Kesimpulan dari program sistem pakar diagnosa penyakit ikan mas ini adalah sistem ini memberikan diagnosa yang akurat dan konsisten, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bagi peternak, serta membantu dalam edukasi dan deteksi dini penyakit sehingga mengurangi risiko penyebaran dan efektif untuk skala besar dalam industri perikanan. Sekian untuk uji coba aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ikan mas. Terima kasih. Baik, itu saja pemaparan pembuatan aplikasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.